Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana iyyakum ulumahu wa nas'alallahu barakati ulumihi. Wa kullu mubhamin minal asma'i wa kullu mubhamin, dan semua isim mubham ya, minal asma'i dari berisim min zaka, di antara itu adalah huruf ma li syarti untuk syarat wal jazai dan jawab, wa lafdhu man dan lafal man fi akilin untuk yang berakal, wa lafdhu ma sementara lafal ma fi ghairihi untuk selain yang tidak berakal, wa lafdhu ayyin dan lafal ay fihi ma bisa digunakan untuk akil dan ghairu akil, wa lafdhu aina lafal aina wa huwa maka itu lafal aina itu lil makani untuk ya menanyakan tempat, kadza mata kadza demikian juga mata lafal mata al maudhu'u dibuat disusun ditunjukkan li zamani untuk waktu. Oke, syarahnya sekarang. Sebelum itu kalau Anda belajar ilmu jurumiyah, apa yang Anda ketahui tentang isim mubham? Ada yang ingat gak? Saya kira ingat gak? Lupa semua. Coba sekali-kali ingat gitu. Isim mubham. Isim mubham itu isim yang apa ya? Mubham itu kan sebenarnya artinya letter-letternya kan nggak jelas. Tapi yang jelas kalau mubham itu isim yang kira-kira belum jelas. Nah, belum jelas penunjukannya. Kalau di jurumiyah itu isim mubham itu kalau nggak salah 3. Jadi pertama adalah isim mausul. Isim mausul apa aja coba? Huruf yang menunjukkan mausul. Mausul alladzi, terus apa lagi? Ya alladzi dan alladzina alladzuna itu. Haula ya bukan. Haula isim syarah. Siapa lagi? Isim yang suka bertanya-tanya apa namanya? Istifham. Itu biasanya mubham begitu. Ini nanti kan ini berkaitan langsung ya. Jadi kita belajar usul fikih ini antara ilmu nahwu, ilmu mantik, ilmu balaghah itu saling mendukung. Maka kalau sebenarnya kalau Anda menguasai bahasa Arab, ilmu nahwu, berarti ilmu nahwu gramatika, terus ilmu sorof berarti semiotika, balaghah itu gampang. Karena itu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, tanpa itu kita masih perlu waktu yang cukup lama untuk sampai ke pemahaman yang agak tuntas. Tapi tanpa itu ya nanti lama-lama aja. Lama-lama karena kita bisa karena terbiasa itu aja. Ngaji terus merasa bodoh, terus nanti lama-lama bisa. Termasuk kita dengar nanti istilah isim mubham. Kita ingat lagi, diingetin lagi ke jurumiyah, ke alfiyah, ke amriti, ke apa di atas amriti itu namanya? Setelah amriti nggak kebayang ya? Ada jurumiyah, amriti, alfiyah, ada setengah ini di antara amriti sama. Oke, kita baca dulu. Yakni artinya yaitu, yakni maksudnya annal mazkuro bahwasanya yang tersebut fi thalathati abyatin dalam 3 bait di atas, huwa yaitu mazkur itu an-nau'u tsalisi ats-tsalitsu, yaitu jenis
yang ketiga. Wa huwa utawi nau'u tsalits itu al asmaul mubhamatu, isim beberapa macam isim mubham. Minha, di antara isim mubham itu adalah lafzuhu, adapun lafal isim itu ma, huruf ma atau lafal ma, al musta'malatu yang dipergunakan. Ini famnya ini kebalik nih, fima, langsung direvisi aja. Fima dalam hal perkara, la yakilu, atau fima dalam hal sesuatu, la yakilu yang tidak berakal. Sawa'un kanat, baik keberadaannya, baik keberadaan ma, sawa'un kanat, baik keberadaannya ma itu mausulatan, ma mausul. Nah, jadi selain alladzi, alladzina, alladzuna, mausul itu juga ada huruf ma mausul, ya. Wa syartiyatan, dan syarat. Ma itu selain juga bisa posisinya itu adalah sebagai mausul, isim mausul, bisa juga isim syarat. Au istifhamiyatan, atau istifham. Pokoknya kalau saya nyebut istifham berarti apa? Istifham itu apa? Ya, pertanyaan. Fal istifhamu, maka adapun ma istifham, mithlu, sebagaimana ma indaka. Berarti artinya ma di sini apa? Ma indaka. Artinya apa? Apa yang menjadi milikmu, atau apa yang ada di sisimu. Ma itu berarti apa yang menjadi milikmu atau apa yang ada di sisimu. Jadi indaka itu bisa disebut sisimu atau milikmu. Kalau ditanya ma indaka, indi, apa yang kamu punya? Indi kolamun, indi apa aja. Punyaku adalah, ya, indi baitun, aku punya rumah. Wasyartiyatu, dan adapun contoh ma syartiyah, wal mausulatu, dan contoh ma mausulah, mithlu, seperti ma ja'ani minka akhadtuhu. Ini ma apa nih? Ini ma syarat. Ma ja'ani minka akhadtuhu, segala sesuatu yang darimu mendatangi aku, akhadtuhu, maka aku ambil. Itu ma syartiyah, ma syarat. Jadi syarat itu kayak gini. Ini banyak macam-macamnya syarat, ya. Syarat. Masalah itu Anda nanti kenal suatu saat. Ini reminder saja. Mudah-mudahan ada namanya syarat dan jawab. Kalau ada syarat pasti jawab. Contoh kalau masalah man jadda wajada, ini syarat, ya. Man jadda
wajah. Jadi syarat ini mannya berarti man syartiyah. Mannya man syartiyah. Inji'tani fa'adribuka. Jika kamu mendatangiku, aku akan pukul. Nah, jadi jika itu namanya syarat. Jadi yaitu yang ini contohnya apa? Ma ja'ani minka akhadtu. Ma ja'ani minka akhadtu. Jadi memang ini pakai perasaan ya. Coba kalau misalkan ma ja'ani minka akhadtu. Kalau kita nggak tahu ini syarat, nerjemahnya gimana? Sesuatu datang kepadaku, aku akan mengambilnya. Gak ada rasanya. Tapi kalau tahu ini adalah syarat dan jawab, ma ja'ani minka akhadtu. Ini kok berasa enggak? Bukan, atau pandangan saya? Oh enggak ya? Kok kayaknya karena ngantuk ya ini ya? Kok kayaknya kabut gitu? Kabut, khawatirnya ada kebakaran. Jadi gitu ya, ma ja'ani minka akhadtu. Jadi kira-kira kalau menurut cara menerjemahnya adalah jika begini maka begitu. Gitu itu tanda-tanda jawab syarat begitu. Ya, paham ya? Nah, sama lalu kemudian ketika ma-nya dipakai untuk ketika ma-nya kita pergunakan itu adalah syarat, ma ja'ani minka akhadtu. Apa yang milikmu mendatangi aku, maka itu aku akan ambil. Maka, jadi jika maka itu jawab dan syarat. Nah, wa minhu, dan contoh yang lain adalah ma ta'malu tujzibihi. Apa yang kamu kerjakan maka akan dapat pahala. Ma ta'mal tujzibihi. Itu masih jawab dan syarat. Nah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifu. Ini juga contoh dari ma syarat. Ma anfaqtum, segala sesuatu yang kalian nafkahkan, min syai'in, dari segala sesuatu, fahuwa, maka. Nah, jadi rata-rata kalau syarat itu mesti jawabnya pakai maka, tapi kadang juga tidak menggunakan maka. Atau kalau dalam bahasa Arab tidak ada maka, itu kan pakai fa dalam bahasa Arab itu. Jadi kalau fa itu bisa diartikan kalau syarat maka artinya maka. Tapi kalau atof, fa artinya selanjutnya atau kemudian. Nah, ini masalah kadang rasa yang bisa kita gunakan untuk membedakan mana huruf fa ketika menjadi mausul, mana menjadi jawab, dan kapan fa menjadi atof. Atof sama itu wujudnya sama, tapi pemaknaannya beda. Kalau saya bilang atof kayak hauram, apa saya paham? Kalau misalkan atof itu paham? Kalau saya nyebut atof itu paham? Nggak paham? Kalau hauram gimana? Paham nggak? Paham ya? Ya pokoknya modal kuping aja ya. Pokoknya nanti lama-lama juga. Jadi atof itu kalau dalam bahasa Indonesia itu dan kemudian selanjutnya. Cuman kalau dalam bahasa Arab punya konsekuensi. Ketika sebuah kata, atau kalau dalam bahasa Inggris itu apa namanya ya?
Ada istilah dalam bahasa Inggris itu yang susunan kalimat yang setara itu apa istilahnya? Jadi kalau dalam bahasa punya konsekuensi. Kalau di awal A maka selanjutnya A di akhirnya. Awalnya I, ya selanjutnya I harokatnya. Itu atau gara-gara peran kata-kata dan atau dalam bahasa itu wa, fa, thumma. Nah itu atof. Nah kalau yang jawab dan syarat selalu diawali dengan kata-kata jika bla 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 maka. Kayak misalkan manjadda wajada, itu arti panjangannya jika orang itu bersungguh-sungguh maka dia akan menemukan yang dicarinya, menemukan kesuksesannya. Tapi kemudian manjadda wajada, langsung barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya kan gitu. Nah, wa kharaja dan dikecualikan bima dengan sesuatu dzikra yang disebut minasyartiyati dari syarat, ya bima syartiyah maksudnya, wa ma dan ma utifa yang atof alaiha, yang utifa yang diatafkan alaiha atas syartiyah, ya, yaitu an-nakiratu al-mausufatu, isim nakiroh yang diberi sifat, isim nakiroh yang diberi sifat. Nahu contohnya marartu bima mu'jibun laka, marartu aku lewat bima dengan perkara, dengan sesuatu mu'jibun yang mengagetkan, yang mengejutkan laka bagimu. Ai artinya bisyai'in dengan sesuatu, mu'jibun yang mengagetkan, laka bagimu. Jadi ini masalah ma yang nyambung dengan isim tafdhil, maka itu akan menjadi apa? Kalimat yang menunjukkan ta'ajub. Wa ta'jubiyah dan redaksi takjub, nahwu ma ahsana zaidan. Ma-nya ini namanya ma apa tadi? Ma ta'jabiyah, bukan jika artinya. Ini bukan ma jika. Jadi adanya ma yang berfungsi untuk ungkapan ketakjuban. Ma ajmala wajhaka, ma ajmala wajhuka. Betapa indahnya wajahmu. Jadi itu namanya ma takjubiyah. Jadi ada ketiga ma nyambung ke isim tafdhil, ya. Tahu isim tafdhil? Ya, isim tafdhil apa namanya? Superlatif atau komparatif. Ya, khaura, mafaza. Isim tafdhil itu isim yang dipergunakan untuk membandingkan sampai kemudian mendapatkan level yang maksimal. Maka dalam bahasa Inggris disebut komparatif atau dan superlatif. Nah, ketika ini disambung dengan ma isim tafdhil, maka kemudian ini menjadi takjubiyah. Rasa ketakjuban. Cuman ketika isim tafdhil itu kan wazannya adalah af'alu, ahsanu. Tapi ketika ma nyambung isim tafdhil, maka dia menjadi harokat fathah.
ma ahsana, ma ajmala, ma aduhai, sulit sekali. Sulit apa? Sulit itu susah atau susah? Kalau jauh, ma abada, betapa jauh. Ma akroba, betapa dekatnya. Ma, jadi namanya ma takjub. Ma jadi isim tafdhil tambah isim tafdhil menjadi ma. Nah, ma ahsana Zaidan, betapa gantengnya Zaid. Fa innahuma, maka keduanya, ya, la ta'ummani, bukan makna, tidak bisa dimaknai secara umum. Dia hanya ingin mengeluarkan kata-kata ma ketika untuk takjub itu tidak difungsikan untuk ma dalam arti isim mubham yang menunjukkan makna umum, makna yang belum jelas. Jadi di sini yang hanya disebut untuk isim mubham adalah apa tadi? Ketika kata ma itu masuk untuk syarat, ya, yang kemudian membutuhkan jawab, atau man sama dengan man untuk yang benda berakal, benda berakal. Biasa untuk manusia, sementara ma untuk yang ghairu akil. Ini berarti ya isim syarat sama isim mausul. Dan juga lafal aina atau mata yang itu menunjukkan makan dan tempat. Jadi khusus untuk isim ma untuk takjubiyah itu tidak menunjukkan makna umum. Makna umum yang pertama kemudian apa? Satu, isim mufrad yang diawali atau dimakrifatkan dengan alif lam. Yang kedua, jama yang dimakrifatkan dengan. Yang ketiga, isim mubham. Nah, isim mubham itu apa aja? Satu, kalau yang kita lihat yaitu itu syarat, istifham, mausul. Mausul, ya, isim istifham, mausul, syarat. Ini baris ini baru bahas tentang syarat dan istifham. Jadi mausul, syarat dan istifham. Jadi ketika ma indaka, apa yang menjadi milikmu, maka ma di situ meskipun dalam bentuk pertanyaan belum menunjukkan makna yang khusus. Kan masih umum, ma indaka. Semua yang menjadi milikmu itu apa gitu. Masih umum semuanya. Jadi itu hanya ingin menegaskan ma ketika menjadi istifham, ma ketika menjadi isim mausul, ma ketika menjadi isim syarat itu bermakna am. Bermakna am. Nah, istilah mubham itu nomenklatur. Kalau makna di sini hanya am, besok khos. Kita lanjutkan yang apa namanya? Paragraf kedua. Walafzuhu, dan lafalnya mubham. Adapun lafalnya mubham itu man, lafal man. Fi man, ini kebalik juga nih. Fi man, ya, dibalik ya. Famayanah enggak ada artinya. Fi man, terhadap orang yakilu yang berakal. Sawa'un kanat, baik, saya menerjemahnya baik keberadaannya man itu
Sawa'an kanat apa hadhihi ini man sartiyatan sebagai man sartiyah, tadi kan man jada wajada, itu man sartiyah itu. Au istifhamiyatan atau istifham, man anta, itu mannya istifham. Au mausulatan atau posisinya adalah mausul. Famithalul istifhami, maka adapun contoh istifham adalah man indaka, siapa yang ada di sisimu. Ingat bedanya man indaka, itu berarti kalau ditanyalah siapa yang ada di sisimu. Kalau ma indaka, apa milikmu. Jadi man di sini masih merujuk ketika dia belum menjawab, maka man istifham itu menunjukkan makna makna umum, siapapun itu. Dia nggak nyebut laki-laki, nggak nyebut perempuan, nggak nyebut anak kecil, nggak nyebut orang tua, kan gitu. Pokoknya man di situ bermakna umum. Wa mithalus syartiyah, dan contoh man syartiyah wal mausulati. Wa mithalus syartiyati, adapun contoh dari man syartiyah wal mausulati dan apa tadi? Man mausul. Man dakhala, barang siapa yang masuk dari rumahku, fahuwa aminun, maka dia adalah aman. Ini namanya man, berarti man apa? Syartiyah. Jawabnya di mana? Fahuwa. Kalau man jadda wajada, syaratnya mana? Man apa? Man jadda. Jawabnya wajada. Kan itu? Man sobaro dhofaro. Apa arti man sobaro dhofaro? Dhofaro. Maka man sobaro dhofaro, barang siapa bersabar dia yang untung. Berarti jawab syaratnya mana? Man sobaro. Jawabnya dhofaro. Amal mausufatu, adapun mausuf, ini yang mausul ya. Jadi mausuf sama mausul itu sama. Karena selalu kalau imam mausul isim mausul itu selalu mensifati. Misalkan ini, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina. Itu kan mausuf juga. Dia mausul itu juga disebut mausuf kan. Misalkan hudal lil muttaqin alladzina, itu kan mensifati dari al muttaqin. Maka amal mausufatu, adapun contoh ma yang mausuf atau mausur, fa innaha, maka sesungguhnya mausuf la ammama yu'ammim, la tu'ammim, tidak tidak mengumumkan, tidak diumumkan. Nahwu contohnya marartu, aku lewat biman mu'jibun laka, dengan orang yang mengagetkan atau biman dengan orang mu'jibun. Kenapa disebut latu? Padahal di awalnya harusnya adalah man mausuf itu adalah umum. Kenapa latu amim nih? Mu'jibun laka, dengan orang mu'jibun yang akan mengagetkan kamu. Mu'jibun laka. Bijarid mu'jibin, dengan ini ai birojulin mu'jibin laka, biman mu'jibun laka, itu ai birojulin
mu'jibun laka. Ini makanya bijarin mu'jibun ini tidak berfungsi ini. Marartu biman mu'jibun laka ai mannya itu birojulin mu'jibun laka. Jadi kata man itu masih bimakna umum. Ini disebut man mausul. Man isim mausul. Kalau kita sering nyebut isim mausul kan alladzi, alladzina, alladzuna. Apa kalau di tasrif itu? Fahuwa fa'ilun wadaka, itu isim saroh, bukan mausul ya. Mausul alladzina ya. Man ma alladzi, alladzina, alladzuna. Oke ya, marartu ini yang membingungkan, kena fa innaha la tu'ammim, tidak dianggap umum. Ini agak aneh nih penjelasan ini. Padahal di awal ketika mausul itu ya dulu alal am, di mana am. Coba nanti saya cari jawabannya. Tapi ini agak aneh nih. Kasih garis aja. Fa innaha la tu'ammim, ini dikasih tanda tanya aja. Sama juga bijari mu'jibin, ini apa maksudnya? Ini enggak ada fungsinya. Karena dijelaskan adalah marartu biman mu'jibun laka itu ai birojulin. Jadi mannya sudah dijelaskan ai birojulin mu'jibun laka. Mannya itulah rojul. Oke, 2 baris saja. 1 relawan untuk baca, silakan. Mulai dari yakni anal madzukur. Kemarin yang baca siapa? Imam sama siapa? Kemarin imam sama siapa? Sama Hora. Ali baca. Yakni anal madzukur. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni anal madzukur bermaksud sesungguhnya yang tersebut bisalah sati abjadi di dalam 3 bait itu. Bahwa dan dari anak musalis al asmaul mubahamatu, isim nama isim mubaham, minha dari itu asmaul mubahatu. Labdun adapun isim, labdun adapun lafad ma al musta'malatu yang digunakan. Fima di dalam perkara layak pilu tidak berakal. Sawaun sesuatu. Sawaun kanat baik keberadaan itu mausulatan menjadi khobarnya, khobar kana. Mausulatan latan mausul. Wal mausulatul mithlu. Mana wal mausa? Wal loncat kamu atasnya wasartiyatan. Ya. Wasyartiyatan dan syarat au istifhamiyatan atau istifham. Istifhamu maka istifham mislu contohnya ma indaka, apa yang ada di sisimu. Masyartiyatu dan ma syartiyah, wal mausulatu dan ma mausul. Itu contohnya seperti maja'ani minka ahmaduhu, perkara ja'ani yang datang kepada ku minka ahmaduhu maka aku ambil itu. Wa minhu ma ta'malu tudzibihi, maka ketika beramal tudzibihi ma tu'amilu tudzibihi ma ta'malu
apa yang engkau perbuat mata malu apa yang kau perbuat tuzibihi pasti akan dibalas. pasti akan mendapatkan pahala. Wa ma anfaqtum dan apa yang kamu nafkahkan min syai'in dari sesuatu bahwa yang liquhu maka akan Apa? enggak Enggak diterjemahkan tadi ya? Yakhlifu maka akan apa namanya? Fahuwa yukhlifu kamu selisihi. Apa selisih tahu? Tahu nggak selisih? Bedai apa? Hah? Selisih itu kayak sengketa selisih. Maka dia akan berselisih atau memperselisihkannya. Terus bahwa yakliquhu maka dia akan berselisih. Wa kharaja dan dikecualikan bima dari perkara dzikra yang diceritakan minasyatiyati dari syatiyah wa ma dan ma atau yang diatofkan alaihi dari itu syatiyah an-nakiratu isim nakirah al-mausufatu yang diberi sifat mausuf. Nahu seperti contoh maratu bima mu'jibun laka, aku lewat dengan perkara yang mengagetkan bagimu. Ai bisyai'in sesungguhnya sesuatu mujibul laka mengagetkan bagimu. Wal ta'jubiyat wa ta'jubiyatu dan redaksi ta'jubiyah. Namun seperti contoh ma'ahsana zaidun, sungguh tampang tangan Zaid. Fa'innahuma maka sesungguhnya ta'jubiyah Fa'innahuma maka sesungguhnya ta'jubiyah la ta'ummani tidak dianggap umum. Nah ini coba cukup ya. Jadi ini bedakan dengan ya di bawah yang man ya. Kalau marartu bima mu'jibun laka langsung ai bisain mu'jibun laka. Langsung maksudnya manya itulah sesuatu apapun itu. Selama belum disebut ma di sini adalah ma mausul, maka masih bersifat umum. Selama disebut barangnya, dalam bayangan orang apapun bisa membuat orang takjub. Tapi ketika sudah menjadi takjubiyah dalam redaksi ma'ahsana, maka itu tidak disebut sighat am. Nah, kan itu ya, paham ya? Tapi kalau ma-nya masih ma mausul, masih kategori am. Nah, ini kan agak beda dengan penjelasan yang di bawahnya. Yang di bawahnya itu kelebihan misalkan tadi bidari mu'jibun ini sebaiknya dicoret jadi garis bawah itu dicoret. Kan langsung ai birajilin mu'jibun laka gitu. Nah, oke. Yang paraf terakhir salah baca wafdhuhu dan lafal isim mubham ayat di mana itu? Man fi man ya, fi man itu ya. Bukan minha ya. Man ya. Dalam orang ya.
Famithalul istifhami Istifhami adapun contoh istifham meningkatkan Oke. yang ada di sisi nun. Ya, terus Misalul syarti contoh man syarti wal mausulati dan maksud man dakhala masuk daro dari fahuwa maka fahuwa aminun. daro fahuwa aminun musbada aman amal musufa adapun contoh Mausuf mausuf fa inna maka sesungguhnya apa mausuf la tu'amimu tidak diumumkan. Namun contohnya maratu dengan orang lewat Ya, martu aku lewat biman dengan orang mujibun. menunjukkan bijari Ini dicoret aja, bijari mujibin dicoret aja. Langsung ai biro julin birojulin artinya dengan seorang laki-laki. seorang lagi mungkin laka Ya. Oke ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini masih penggunaan isim mubham. Besok saya tambah kaidah. Kalau kaidah yang apa? Kaidah yang harus Anda hafal terkait dengan redaksi am apa? Terkait dengan kaidah am? Al umum la yatasawwaru bil ahkam. Itu pokoknya nanti ada permasalahan. Ini nih saya selipkan di sela-sela pembahasan tentang isim mubham atau am. Karena ada permasalahan di situ. Kita juga harus hafal beberapa redaksi yang berkenaan dengan sigot am. Lalu kemudian kita juga harus tahu ada sebuah ketentuan dalam am itu adalah apa tadi? Al umum la yatasawwaru bil. Nanti besok mungkin nambah lagi yang tadi al ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Itu nanti akan jadi pembahasan yang menarik. Oke. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana la khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok pagi kemungkinan Kevin nggak hadir ya.